warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, ada yang jatuh. Wow, ada ketegasan, dominasi, kekuatan. Kita lihat saja nanti ya. Dilanjut. Oke, saya akan jembreng kartunya. Dan buat yang mau konsultasi secara private, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana cara konsultasinya, bagaimana cara transfernya. Nanti di WhatsApp 087885001208. Sekarang kita mulai untuk membacakan satu persatu tiap bintangnya. Sudah siap? Oke. Giliran Virgo, kita ambil 5 kartu. Yang pertama kehidupan, kemudian keuangannya Virgo, asmara berpasangannya Virgo, asmara lajangnya Virgo, kemudian kesehatannya Virgo. Kita lihat ya, peruntungan minggu ini untuk Virgo. Kartu pertama, The European, pendeta ya, sang pendeta. Kemudian yang kedua keuangan, 9 koin, 9 of Pentacles. Kemudian ketiga asmara berpasangan, Temperance, kesederhanaan. Malaikat menuangkan 2 piala diseimbangkan. Asmara yang lajang, Ace of Swords. Wow, kekuatan untuk merebut hati seseorang atau mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Kemudian Ten of Pentacles adalah kesehatan Virgo minggu ini. Oke, kita lihat yang pertama, Hierophant, pendeta, gambaran di mana minggu ini buat Virgo ada banyak keberkahan, ada beberapa hal yang menjadi spiritual, perjalanan spiritual, pesan spiritual, kekuatan spiritual dalam mengerjakan segala aktivitas akan mendapatkan banyak petunjuk, banyak pencerahan, banyak kesabaran, banyak tuntunan yang membuat Virgo yakin apapun yang dikerjakan semua bermuara kepada kekuatan spiritual. Berkah dari Tuhan, jalan hidup yang harus dilakukan, menghadapi berbagai persoalan dengan tenang, dan mengkomunikasikan apapun yang terkait dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan tugas tanggung jawab Anda dengan tenang dan yakin apapun kebaikan yang ditawarkan, apapun usaha yang dipaparkan mendapat respon yang positif karena tujuannya adalah untuk mengayomi, untuk mensejahterakan, untuk membahagiakan, untuk meningkatkan hasil. Dan mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan ini membawa kebaikan. Tapi ingat, kadang-kadang apa yang sudah Anda capai belum tentu orang puas atau suka ya. Ada juga kadang merasa bagiannya atau jatahnya Anda ambil, padahal Anda terlihat kesannya sukses, banyak, memiliki ini itu adalah usaha yang dilakukan sungguh-sungguh, tidak mengambil punya siapapun. Jadi Anda harus tenang, sabar, jangan terpancing jika ada orang yang mengganggu atau ingin memecahkan konsentrasi Anda dalam bekerja ya. Yang berikutnya adalah keuangan ya. 9 of Pentacles, tenang, sabar, tidak banyak bicara tapi banyak mendapatkan hasil. Jadi sedikit bicara, banyak bekerja. Sedikit terlihat gerakannya tapi banyak panennya, panen rezeki, panen uang gitu ya. Jadi ada orang yang kadang lebih banyak diam ternyata mampu, mumpuni, memiliki ya, daripada yang
sibuk teriak sana teriak sini, pamer sana pamer sini, ternyata tidak memiliki apapun. Jangan ya. Dan mudah-mudahan ini adalah simbol kerezekian Anda yang diam-diam mengalir memenuhi kebutuhan yang selama ini menjadi beban pikiran Anda. Bagaimana membayar ini, bagaimana melunasi ini, bagaimana menjawab itu gitu ya. Dan mudah-mudahan ini adalah cara Anda untuk bisa sukses, bisa maju, bisa membuktikan bahwa Anda bukan omong doang, tapi pekerjaan atau sesuatu yang Anda lakukan hasilnya ada, jelas, dan Anda rela gitu mengorbankan apa yang Anda miliki asalkan yang dikerjakan sukses ya. Oke, yang berikutnya, jadi kalau tadi terkait keuangan, insya Allah masalah-masalah dapat teratasi. Untuk yang berikutnya, asmara berikutnya adalah kartu yang ketiga ini, asmara yang berpasangan. Temperance menggambarkan malaikat menuangkan, saling menuang, saling mengisi dua piala. Ini menggambarkan dalam hubungan Anda fokus untuk tetap menjaga, merawat cinta, saling memahami, saling mengerti, mencoba mendiskusikan setiap persoalan yang muncul dan belajar untuk menjadi sama-sama menerima masukan untuk kemajuan hubungan yang dijalani. Dan ini adalah gambaran di mana prioritas yang diambil dalam hubungan Anda dengan pasangan adalah kedamaian, kesetaraan, kemudian tenggang rasa ya, saling peduli, saling memikirkan. Ini adalah hal yang terpenting dalam sebuah hubungan supaya dalam kebersamaan tidak ada konflik, tidak ada perbedaan pendapat atau perseteruan yang akhirnya mengganggu ketentraman atau kenyamanan. Kan kadang ada tuh yang ngeyel aja gitu, hal yang sederhana misalnya, ini gimana sih kok nggak nyantel, padahal masalah yang kecil bisa dikerjakan sendiri. Tapi ada kalanya orang hanya rajin tuh ngoceh gitu ya, protes, komplain, hanya hal yang kecil. Padahal Tuhan berikan sama-sama kelengkapan, punya tangan, punya mulut, punya kaki, punya tenaga untuk mengerjakan sesuatu yang ringan. Tapi kalau nggak ngeluh, nggak minta tolong sama pasangan, kayak nggak puas. Nah itu tanda-tanda bahwa dia belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Lebih cepat ngomong daripada berpikir. Semoga tidak ditiru ya. Tunjukkan kedewasaan dalam membangun satu hubungan dan ciptakan kenyamanan. Kalau dalam hubungan nyaman, dia nggak akan pernah mencoba mencari kenyamanan dari yang lain. Dan mudah-mudahan ini menggambarkan satu hubungan yang membuat Virgo tenang, damai, bahagia, dan tentram ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara yang lajang untuk Virgo, Ace of Swords. Ini adalah bagaimana sikap yang diambil oleh seorang Virgo dengan ketegasan, dengan tekad, dengan keinginan untuk dapat mempertahankan apa yang sedang dijajakinya, berusaha untuk memenangkan hatinya, berusaha untuk mendapatkan perhatiannya. Jadi harus serius, ibarat kayak tempur, fokus pada titik sasaran supaya apa yang sedang diupayakan, yang sedang didekati bisa makin dekat, nggak mabur kiri, nggak mabur kanan ya. Dan usaha Anda bisa berhasil kalau seperti ini. Tapi kalau yang belum ada siapapun, belum ada kepikiran, bahkan dekat aja belum ada, Anda bisa fokus untuk memikirkan target besar apa dalam hidup. Misalnya mengembangkan karir, mengembangkan potensi diri. Misalnya Anda suka dengan dunia kesenian, fokus dengan komunitas seni. Anda suka melukis, Anda fokus dengan kegiatan melukis. Mungkin Anda siapkan space untuk bisa melukis, konsentrasi, nggak perlu kemana-mana tapi happy. Kalau menghasilkan karya, lakukan gitu ya. Dan yang lagi sibuk untuk trial error bisnisnya supaya bisa berkembang, mencoba ini, mencoba itu, test case yang ini itu gitu ya. Ini akan membuat Anda makin pede dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang sedang digeluti, dan Anda akan yakin ketika Anda sukses untuk mendekati siapapun pasti nggak akan sulit, karena pada umumnya ketika kesuksesan diperoleh itu biasanya banyak yang berusaha untuk mengenal, mendekat, ingin tahu Anda itu seperti apa. Jadi sekarang kalau memang belum ada siapapun, fokus dalam
pengembangan potensi diri ya. Oke, yang berikutnya adalah kesehatan untuk Virgo. Ten of Pentacles, 10 koin bercucuran dari langit. Ini adalah sebuah berkah di mana Anda sadar pentingnya kesehatan sehingga Anda yakin dengan hidup yang berhati-hati, makan nggak sembarangan, juga nggak suka begadang gitu ya, memilah dan memilih apa yang dikonsumsi supaya tidak membebani pencernaan dan juga mencegah jangan sampai asam lambung naik, karena kalau asam lambung naik itu bisa pusing kepala, masuk angin, minta kerokan, minta dibikinin air jahe atau dikasih balsem yang bikin perut kembungnya hilang, diborehi, macam-macam ya. Daripada ribut dengan keluhan ini itu lebih baik menjaga kesehatan ya kan. Jadi hindarkan makanan yang sebetulnya menjadi pantangan Anda dan pilih menu-menu sehat, dan yang paling utama yang sering dan selalu saya ingatkan, buah dan sayuran. Ini yang akan memperlancar peredaran dari makanan yang dikonsumsi sehingga pencernaan akan sehat gitu ya. Dan banyak minum air putih, jangan sampai males minum. Ada kenalan saya tuh minum air putih males sekali sampai pada akhirnya dia mengalami gagal ginjal. Jangan sampai seperti itu ya. Dan yang diharapkan adalah sehat, kuat, dan bersemangat. Oke, buat Virgo, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan Virgo. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu ada pesan spesial di minggu yang dibacakan. Untuk minggu ini apa pesan spesialnya? Ini dia. Belajarlah ilmu kehidupan dari mereka yang telah sukses dan memberi banyak teladan dalam kehidupan. Karena semangatnya akan menular pada diri Anda serta menolong untuk bangkit dan melangkah demi menggapai apa yang Anda impikan selama ini. Jangan hiraukan orang yang meragukan dan mengecilkan Anda. Kelak, mereka akan mengakui keberhasilan dan kesuksesan Anda. Itu tadi pesan spesialnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda yang setia di channel Horoskop Endang Tarot. Dan untuk yang ingin konsultasi, silakan kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana untuk konsultasi private, biayanya, transfernya, dan cara untuk konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Sekali lagi terima kasih, saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.